Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teknik sterilisasi, pengenalan bahan, dan pembuatan larutan dasar yang beranggotakan Denny Masluhi, Intan Indah Trimurti, Munjayana, dan Trio Gusti Mardika. Teknik sterilisasi. Sterilisasi adalah suatu cara untuk membebaskan suatu benda dari semua, baik bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Sterilisasi juga dikatakan sebagai tindakan untuk membunuh kuman, patogen atau kuman apatogen beserta spora yang terdapat pada alat perawatan atau kedokteran dengan cara merebus, stum, menggunakan panas tinggi, atau bahkan kimia. Jenis sterilisasi yaitu sterilisasi cepat, sterilisasi panas kering, sterilisasi gas atau formalin H2O2, radiasi ionisasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sterilisasi yaitu sterilisator atau alat untuk mensteril harus siap pakai, bersih dan masih berfungsi. Peralatan yang akan disterilisasi harus dibungkus dan diberi label yang jelas dengan menyebutkan jenis peralatan, jumlah dan tanggal pelaksanaan sterilisasi. Penataan alat harus berprinsip bahwa semua bagian dapat steril. Tidak boleh menambah peralatan dalam sterilisator sebelum waktu mensteril. Saat mendinginkan alat steril, tidak boleh membuka pembungkusnya. Bila terbuka, harus dilakukan sterilisasi ulang. Berikutnya, autoclave. Autoclave adalah alat untuk mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang menggunakan tekanan 15 psi 1,02 atom dan suhu 121 derajat Celcius. Jika media tetap bening, maka menunjukkan autoclave telah bekerja dengan baik. Beberapa media atau bahan yang disterilkan dengan autoclave adalah 1. Bahan tidak tahan panas seperti serum, vitamin, antibiotik, dan enzim pelarut organik seperti fenol. Yang kedua, buffer dengan kandungan deterjen. Lalu, ada beberapa metode sterilisasi, antara lain yang pertama, sterilisasi secara fisik. Sterilisasi secara fisik dipakai apabila selama sterilisasi dengan bahan kimia tidak akan berubah akibat temperatur tinggi dan tekanan tinggi. Nah, cara membunuh mikroorganisme tersebut adalah pertama dengan pemanasan kering. Prinsipnya yaitu protein mikroba pertama-tama akan mengalami dehidrasi sampai kering dan selanjutnya teroksidasi oleh oksigen dari udara sehingga menyebabkan mikrobanya mati. Umumnya digunakan untuk senyawa yang tidak efektif untuk disterilkan dengan uap air seperti minyak, lemak, minyak mineral, gliserin, lilin, dan lain sebagainya. Metode ini efektif untuk mensterilkan alat-alat gelas dan bedah. Lalu ada juga pemanasan basah. Prinsipnya yaitu dengan cara mengkoagulasi atau denaturasi protein penyusun tubuh mikroba sehingga dapat membunuh mikroba. Lalu ada sterilisasi uap, yaitu dengan cara mekanismenya penghancuran bakteri oleh uap air panas adalah terjadinya denaturasi dan koagulasi beberapa protein esensial dari organisme tersebut. Nah, uap jenuh pada suhu 120 derajat Celcius mampu membunuh secara cepat semua bentuk vegetatif mikroorganisme dalam 1 atau 2 menit. Nah, uap jenuh ini dapat menghancurkan spora bakteri yang tahan pemanasan. Nah,
di sini ada dengan cara pemanasan dengan bakterisida. Nah, digunakan untuk sterilisasi larutan berair atau suspensi obat yang tidak stabil dalam autoklav. Nah, larutan yang ditambahkan bakterisida dipanaskan dalam wadah bersegel pada suhu 100 derajat selama 10 menit di dalam pensteril uap atau penangas air atau pemanas air. Nah, pada pemanasan dan bakterisida dapat menggunakan air mendidih. Digunakan untuk mensteril alat bedah seperti jarum spoid, hanya dilakukan dalam keadaan darurat. Lalu ada juga dengan pemijaran, dengan cara membakar alat pada api secara langsung, contohnya alat jarum, inokulum, pinset, batang el, dan lain-lain. Yang ketiga ada sterilisasi radiasi. Prinsipnya adalah radiasi menembus dinding sel dengan langsung mengenai DNA dari inti sel, sehingga mikroba mengalami mutasi. Nah, hal ini digunakan untuk sterilisasi bahan atau produk yang peka terhadap panas. Di sini ada juga dengan menggunakan tindalisasi. Konsep kerja metode ini mirip dengan mengukus. Bahan yang mengandung air dan tidak tahan tekanan atau suhu tinggi lebih tepat disterilkan dengan metode ini. Misalnya susu yang disterilkan dengan suhu tinggi akan mengalami koagulasi, dan bahan yang berpati disterilkan dengan pada suhu bertekanan kondisi pH asam akan terhidrolisis. Lalu ada pasteurisasi, proses pemanasan pada suhu dan waktu tertentu, yaitu dalam 65 derajat Celcius selama 30 menit atau 72 derajat Celcius selama 15 menit untuk membunuh patogen yang berbahaya bagi manusia. Di sini ada sterilisasi menggunakan bahan kimia. Sterilisasi secara kimia dapat memakai antiseptik kimia. Pemilihan antiseptik terutama tergantung pada kebutuhan daripada tujuan tertentu serta efek yang dikehendaki. Perlu juga diperhatikan bahwa beberapa senyawa bersifat iritatif dan kepekaan kulit sangat bervariasi. Hal yang kelima ada sterilisasi secara mekanik. Sterilisasi secara mekanik dapat dilakukan dengan penyaringan. Penyaringan dengan mengalirkan gas atau cairan melalui suatu bahan penyaring. Lalu pengenalan bahan. Yang disebut bahan adalah segala sesuatu yang diolah atau digunakan untuk pengujian, kalibrasi, dan atau diproduksi dalam skala terbatas. Bahan dibagi menjadi dua kategori, yaitu bahan khusus dan bahan umum. Bahan khusus adalah bahan yang penanganannya memerlukan perlakuan dan persyaratan khusus. Lalu bahan umum adalah bahan yang penanganannya tidak memerlukan perlakuan dan persyaratan khusus. Dalam bukunya Griffin, setiap bahan kimia memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda-beda. Maka, hal-hal tersebut harus menjadi diperhatikan dalam penyimpanan dan penataan bahan kimia. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan bahan di laboratorium yaitu yang pertama, aman. Yang kedua yaitu mudah dicari. Untuk memudahkan cara letak bahan, perlu diberi tanda yaitu dengan menggunakan label pada setiap tempat penyimpanan bahan, seperti lemari, rak, atau laci. Lalu yang ketiga yaitu mudah diambil. Penyimpanan bahan diperlukan ruang penyimpanan dan perlengkapan. Wadah dan tempat penyimpanan harus diberi label yang mencantumkan informasi antara lain
nama kimia dan rumusnya, konsentrasi, tanggal penerimaan, tanggal pembuatan, 6 orang yang membuat reagen, tingkat bahaya, klasifikasi lokasi penyimpanan, dan nama serta alamat pabrik. Beberapa syarat penyimpanan bahan. Yang pertama ada bahan beracun. Syarat penyimpanannya ruangan dingin dan berventilasi, jauh dari bahaya kebakaran, dipisahkan dari bahan-bahan yang mungkin bereaksi. Keran dari saluran gas harus tetap dalam keadaan tertutup rapat, jika tidak sedang dipergunakan. Disediakan alat pelindung diri, pakaian kerja, masker, dan sarung tangan. Yang kedua ada bahan korosif. Syarat penyimpanannya ruangan dingin dan berventilasi, wadah tertutup dan beretiket, dipisahkan dari zat-zat beracun. Yang ketiga ada bahan mudah terbakar. Syarat penyimpanannya temperatur dingin dan berventilasi, jauhkan dari sumber api atau panas, terutama loncatan api listrik dan bara rokok. Tersedia alat pemadam kebakaran. Yang keempat ada bahan mudah meledak. Syarat penyimpanannya ruangan dingin dan berventilasi, jauhkan dari panas api, hindarkan dari gesekan atau tumbukan mekanis. Yang kelima ada bahan oksidator. Syarat penyimpanannya temperatur ruangan dingin dan berventilasi, jauhkan dari sumber api dan panas, termasuk loncatan api listrik dan bara rokok, jauhkan dari bahan-bahan cairan mudah terbakar atau reduktor. Yang keenam ada bahan reaktif terhadap air. Syarat penyimpanannya temperatur ruangan dingin, kering, dan berventilasi, jauh dari sumber nyala api atau panas, bangunan kedap air, disediakan pemadam kebakaran tanpa air atau CO2 dry powder. Yang ketujuh ada bahan reaktif terhadap asam. Syarat penyimpanannya yaitu ruangan dingin dan berventilasi, jauhkan dari sumber api, panas, dan asam. Ruangan penyimpan perlu didesain agar tidak memungkinkan terbentuk kantong-kantong hidrogen. Disediakan alat pelindung diri seperti kacamata, sarung tangan, pakaian kerja. Dan yang terakhir yaitu gas bertekanan. Syarat penyimpanannya disimpan dalam keadaan tegak, berdiri, dan terikat, ruangan dingin dan tidak terkena langsung sinar matahari, jauh dari api dan panas, jauh dari bahan korosif yang dapat merusak keran dan katup-katup. Selanjutnya, adapun bahan-bahan kimia tersebut meliputi yang pertama ada asam asetat, memiliki bobot molekul 60,5 gram mol, derajat kemurnian Pa, dan bentuk serbuk putih padat cair. Yang kedua ada amonium nitrat, bobot molekul 80,4 gram mol, derajat kemurnian Pa, berbentuk serbuk padat putih. Yang ketiga ada amonium fluorida, memiliki bobot molekul 37,4 gram mol, derajat kemurnian Pa, dan berbentuk kristal putih. Yang keempat ada amonia, bahan berbentuk gas, umumnya berbentuk cair, berbau, mudah larut dalam air, bobot molekul 0,91 gram, derajat kemurnian 25%. Selanjutnya yaitu asam klorida, memiliki bobot molekul 36,46 gram mol, derajat kemurnian 37%, dan berwujud cair berbahaya. Yang keenam ada asam oksalat, bobot molekul 23,9 gram mol, derajat kemurnian Pa, berbentuk serbuk putih. Yang ketujuh ada magnesium oksida, memiliki bobot molekul 40,30 gram mol, derajat kemurnian USP, dan berbentuk serbuk putih. Yang kedelapan ada natrium karbonat,
memiliki bobot molekul 105,99 gram mol, derajat kemurnian Pa, berbentuk kristal putih higroskopis. Selanjutnya natrium hidroksida, basa berupa padatan putih, tak berbau, berbentuk plat atau flakes, amat korosif baik bentuk padatan maupun larutannya. Bobot molekul 40,0 gram mol. Yang ke-10 ada asam oksalat, memiliki bobot molekul 74,55 gram mol, derajat kemurnian Pa, berbentuk kristal putih. Yang ke-11 ada kalium klorida, memiliki bobot molekul 74,55 gram mol, derajat kemurnian Pa, berbentuk kristal putih. Yang terakhir yaitu selukrosa, memiliki bobot molekul 342,30 gram mol, derajat kemurnian Pa, dan berbentuk serbuk putih. Selanjutnya itu pembuatan larutan dasar. Dalam kimia, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Komponen dari larutan terdiri dari dua jenis, pelarut dan zat terlarut, yang dapat dipertukarkan tergantung jumlahnya. Larutan terbentuk melalui pencampuran dua atau lebih zat murni yang molekulnya berinteraksi langsung dalam keadaan tercampur. Na 23 gram mol, 0,0 sama dengan 16 gram kali mol, dan hidrogen sama dengan 16 kali mol. Massa atom 0,1 massa, volume 100 ml sama dengan 0,1 liter. NaOH sama dengan 90 gram kali mol. Terlebih dahulu kalian dapat menentukan mol NaOH. Massa sama dengan mol dibagi volume. Mol sama dengan volume dikali massa dikali volume. Sama dengan 0,1 M dikali 0,1 liter sama dengan 0,01 mol. Dari mol tersebut dapat ditentukan massa NaOH. Massa sama dengan MO kali Mr. 0,01 kali 40 sama dengan 0,4 gram. Selanjutnya tahap yang sering digunakan dalam membuat larutan 100 ml NaOH 0,1 massa adalah 1 timbang 0,4 gram NaOH. Yang kedua, larutkan NaOH tersebut dalam gelas kimia dengan menambahkan sedikit pelarut. Yang ketiga, pindahkan NaOH yang sudah larut ke dalam tabung ukuran 100 ml. Usahakan agar tidak ada larutan yang tersisa dalam gelas kimia. Yang keempat, tambahkan pelarut dalam tabung kuat sampai garis yang dalam tabung gelas kimia. Yang kelima, kocok perlahan
agar larutan dapat terlarut secara merata. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.